Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia selalu buat sahabat channel mirisnya kehidupan zaman sekarang. Mari kita simak dan mulai ceritanya. Di sebuah desa kecil yang terletak jauh dari keramaian kota, hiduplah seorang anak laki-laki bernama Raffi. Usianya baru 7 tahun, namun ia sudah memiliki pengalaman hidup yang lebih berat daripada yang bisa dipahami oleh teman-temannya. Raffi dilahirkan dengan gangguan penglihatan yang parah, hingga membuatnya tidak mampu melihat apapun. Mata Raffi hanya terlihat kosong, seperti dua bola kaca yang tidak memiliki makna. Kegelapan adalah dunia yang harus ia jalani setiap hari. Meskipun begitu, Raffi tidak pernah merasakan kesedihan yang mendalam tentang keterbatasannya itu. Ia selalu terlihat ceria, berlari ke sana kemari meskipun tidak bisa melihat jalanan di depannya. Setiap hari, ia mengandalkan indera lainnya, terutama pendengaran dan sentuhan, untuk menjelajah dunia. Ia akan memegang tangan ibunya erat-erat saat berjalan ke pasar, atau mendengarkan suara-suara alam di sekitar rumah mereka. Dunia bagi Raffi adalah suara-suara, bau-bauan, dan sentuhan yang mengisi hidupnya dengan rasa. Mata yang tidak bisa melihat tak menghalangi semangat hidup Raffi. Ia memiliki hati yang begitu besar, penuh kasih sayang dan kebaikan. Seringkali, ia merasakan kedekatan yang luar biasa dengan orang-orang di sekitarnya, meski tak bisa melihat mereka. Ada sesuatu dalam diri Raffi yang membuat orang lain merasa nyaman, merasa diterima, meskipun ia tak bisa melihat wajah mereka. Namun, Raffi juga sadar bahwa ada sesuatu yang berbeda dari dirinya dibandingkan dengan anak-anak lain. Teman-temannya di desa sering bermain bola, berlarian di padang rumput, dan bergelak tawa tanpa beban. Raffi ingin ikut serta, namun ia tak bisa. Ia hanya bisa mendengar tawa mereka, mendengar kaki mereka berlari, dan merasakan angin yang berhembus saat mereka berlari melewatinya. Ada sebersit rasa rindu yang datang setiap kali ia mendengar teman-temannya bersenang-senang. Namun, setiap kali itu terjadi, Raffi tidak merasa cemburu. Sebaliknya, ia merasa tenang. Hatinya, meskipun matanya tidak bisa melihat, bisa merasakan kebahagiaan teman-temannya. Ia merasa cukup dengan apa yang dimilikinya. Dunia Raffi bukanlah dunia yang terang benderang, tetapi ia yakin dunia hatinya penuh dengan cahaya. Suatu pagi yang cerah, Raffi duduk di depan rumahnya, mendengarkan riuh suara angin yang berdesir melalui pepohonan di sekitar desa. Ia merasa tenang dengan suasana itu. Tetapi ada satu hal yang mulai mengganggu pikirannya belakangan ini. Raffi sering mendengar ibunya berbicara dengan tetangga-tetangga mereka tentang sekolah. Raffi harus bisa bersekolah, kata ibu dengan nada penuh harapan. Meskipun dia tidak bisa melihat, dia sangat pintar. Kami harus berusaha agar dia bisa belajar. Namun, Raffi tidak pernah mendengar ibunya mengungkapkan apa yang menjadi kekhawatirannya. Ia tahu, walaupun ia tidak bisa melihat, bahwa dunia di luar sana penuh dengan tantangan yang jauh lebih besar daripada apa yang ia bayangkan. Raffi merasa, di dalam hati, ada harapan yang belum terucap, sebuah keinginan yang mendalam. Ia ingin belajar. Ia ingin bisa menulis dan membaca seperti anak-anak lain, bisa belajar mengenal dunia lebih jauh dari sekadar suara dan sentuhan. Suatu hari, ibunya mengajaknya ke sebuah sekolah khusus di kota, yang konon katanya dapat membantu anak-anak seperti Raffi. Walau hatinya berdebar-debar, Raffi merasa ada secercah harapan dalam perjalanan itu. Apa yang akan kurasakan di sana? Pikirnya dalam hati. Apakah aku bisa belajar, meskipun mataku tak mampu melihat? Sekolah itu terlihat sangat berbeda dengan yang ada dalam bayangannya. Ia mendengar suara riuh anak-anak sedang belajar dan bermain di halaman, dan saat mereka melewati kelas, bau papan tulis dan buku yang baru membuka memori baru dalam dirinya. Raffi merasa sedikit takut, namun ia menenangkan dirinya dengan pikiran bahwa ibunya pasti akan selalu ada di sampingnya. Namun, begitu ia berada di dalam kelas, Raffi merasakan ketidaknyamanan yang besar. Semua anak-anak yang ada di sana bisa melihat dunia mereka dengan jelas. Mereka bisa menulis, membaca, dan melihat papan tulis dengan mudah. Sementara Raffi hanya bisa mendengar suara guru dan teman-temannya yang berbicara. Keinginan untuk belajar yang menggebu-gebu itu mulai bertemu dengan kenyataan pahit. Ia merasa terasing,
seakan ada sebuah jurang besar antara dirinya dan dunia yang ingin ia masuki. Setiap kali ia mendengar anak-anak lain berbicara tentang pelajaran atau cerita yang mereka baca, Raffi merasa hampa. Bagaimana aku bisa ikut berpartisipasi? Bagaimana aku bisa belajar jika aku tidak bisa melihat seperti mereka? Batinnya. Namun, meski terjebak dalam perasaan itu, Raffi tidak menyerah. Hatinya tetap teguh. Dalam hati kecilnya, ia berjanji, aku akan menemukan caraku sendiri untuk belajar. Aku mungkin tak bisa melihat dengan mataku, tapi aku bisa merasakan dengan hatiku. Hari-hari di sekolah itu berlalu dengan perasaan campur aduk dalam hati Raffi. Ia merasa terisolasi, seperti ada dunia yang sangat luas yang terpisah darinya. Namun, meski matanya tak dapat melihat, ia tidak pernah menyerah untuk mendengarkan. Setiap kali ia pulang dari sekolah, Raffi menceritakan apa yang didengarnya kepada ibunya. Ibuku, mereka belajar menulis dan membaca. Aku ingin sekali bisa melakukan itu juga. Suara Raffi penuh harap, meskipun ada kecemasan yang tak bisa ia sembunyikan. Suatu malam, setelah Raffi menyelesaikan pekerjaan rumah yang dibantu oleh ibunya, ia duduk di sudut kamar dengan sebuah buku besar yang tebal. Buku itu sudah usang, kulitnya mulai terkelupas, tapi bagi Raffi, buku itu adalah jendela menuju dunia baru yang ingin ia jelajahi. Ia meraba halaman-halaman itu dengan tangan kecilnya, mencoba membaca huruf-huruf Braille yang tertulis di atasnya. Ibunya, yang melihat usaha keras anaknya, merasa haru. Raffi, kamu ingin sekali bisa membaca, ya? Tanyanya sambil memeluk Raffi. Dengan suara lembut, Raffi mengangguk. Aku ingin tahu apa yang ada di dunia ini. Aku ingin belajar segala sesuatu, walau aku tak bisa melihat, katanya. Raffi mulai belajar membaca huruf Braille dengan tekun. Setiap hari, ia menghabiskan waktu berjam-jam untuk mempelajari tulisan yang tak dapat ia lihat, namun bisa ia rasakan dengan jari-jarinya. Ia belajar setiap huruf, kata, dan kalimat, sambil berusaha keras menghafal cara membaca yang berbeda dari apa yang dipahami oleh anak-anak lain. Ia tahu, meskipun perjalanannya berbeda, ia bisa mencapai tujuannya jika ia terus berusaha. Di sekolah, ia mulai terbiasa dengan cara baru untuk berkomunikasi dengan teman-temannya. Guru yang bijaksana membantunya, memberikan buku-buku Braille, dan memfasilitasi pelajaran yang bisa Raffi pahami dengan cara yang istimewa. Teman-temannya pun perlahan mulai mengerti. Mereka tak hanya berbicara tentang apa yang ada di sekitar Raffi, tetapi juga membantu memberi penjelasan tentang apa yang mereka lihat. Tahun demi tahun berlalu, dan Raffi semakin menguasai kemampuan baru yang ia pelajari. Ia bisa membaca cerita, mengerjakan soal, dan bahkan menulis dengan bantuan alat tulis khusus. Setiap kali ia membaca sebuah buku, hatinya dipenuhi kebahagiaan. Walau matanya tak bisa melihat dunia, ia merasa seperti dapat menjelajahi setiap sudutnya lewat kata-kata yang tercetak dalam Braille. Raffi tak hanya belajar untuk dirinya sendiri, tetapi ia juga ingin membagikan pengetahuan dan kebahagiaannya kepada anak-anak lainnya yang terlahir dengan keterbatasan. Ia ingin mereka tahu, seperti yang ia yakini, bahwa meskipun mata tidak mampu melihat, hati akan selalu menemukan jalan. Dunia ini, meskipun tampak gelap dan sulit, bisa diterangi dengan usaha, harapan, dan impian yang tak pernah padam. Suatu hari, saat Raffi duduk di bawah pohon besar di halaman sekolah, ia merasakan suatu kebahagiaan yang sulit dijelaskan. Ia menyadari bahwa meski dunia sekelilingnya tampak gelap, hatinya selalu bersinar terang. Dengan keberanian yang tumbuh dari dalam dirinya, Raffi tahu satu hal yang pasti, mata bisa saja buta, tetapi hatiku selalu melihat lebih jauh dari itu. Tahun demi tahun berlalu, dan Raffi tumbuh menjadi seorang remaja yang penuh semangat dan ketekunan. Meski masih terbatas dalam banyak hal, hatinya tetap penuh dengan harapan. Ia sudah mengenal dunia lewat cara yang berbeda, melalui kata-kata yang ia baca dengan Braille, suara yang ia dengar, dan sentuhan yang ia rasakan. Dunia Raffi, meskipun tidak dilihat dengan mata, penuh dengan warna, kehidupan, dan makna yang dalam. Pada suatu hari yang cerah, Raffi menerima sebuah surat.
Surat itu datang dari sebuah universitas di kota besar. Surat tersebut mengundangnya untuk mengikuti ujian seleksi beasiswa bagi penyandang disabilitas yang ingin melanjutkan pendidikan tinggi. Awalnya, Raffi merasa cemas. Akankah aku bisa bersaing? Akankah aku bisa mencapai impian yang selama ini kupendam? Pikirnya. Namun, di balik kecemasan itu, ada semangat yang tak terbendung. "Ibu," kata Raffi dengan suara yang sedikit bergetar. "Aku ingin mencoba. Aku ingin masuk universitas itu." Ibunya memandang anaknya dengan penuh kebanggaan. "Anakku, jika hatimu berkata demikian, aku percaya kamu bisa melakukannya," jawab ibunya lembut. "Jangan biarkan kegelapan menghalangi cahaya yang ada di dalam dirimu." Dengan tekad yang semakin kuat, Raffi mempersiapkan diri untuk ujian tersebut. Ia tahu ini bukan jalan yang mudah, tetapi ia juga tahu bahwa hanya dengan usaha dan semangat yang besar, ia bisa mewujudkan impian-impian itu. Setiap malam, ia belajar lebih giat dari sebelumnya. Teman-temannya dan gurunya yang sangat mendukungnya turut membantu mempersiapkan Raffi, memberikan buku audio dan materi kuliah yang bisa ia dengar. Mereka semua percaya bahwa Raffi, meskipun matanya tidak bisa melihat dunia seperti mereka, bisa melihat masa depannya dengan jelas. Hari ujian pun tiba. Raffi merasa gugup, tetapi ia tahu bahwa ia telah melakukan yang terbaik. Setiap soal yang ia dengar, ia jawab dengan tekun, menggunakan segala pengetahuan yang telah ia pelajari. Di tengah kecemasan dan keraguan, satu hal yang tidak pernah hilang dari pikirannya adalah keyakinan bahwa meskipun ia tidak bisa melihat dunia dengan matanya, ia bisa merasakannya dengan hatinya yang penuh harapan dan cinta. Minggu-minggu setelah ujian berlalu, Raffi menerima panggilan yang mengubah hidupnya. Ia diterima di universitas tersebut dan diberi beasiswa penuh. Kebahagiaan dan rasa syukur mengalir deras dalam dirinya. Raffi tak bisa menahan air mata ketika ia memberitahu ibunya. "Ibu, aku berhasil. Aku diterima di universitas." Ibunya memeluk Raffi erat, tak bisa berkata-kata selain, "Aku bangga padamu, Nak. Kamu sudah menunjukkan kepada dunia bahwa mata bisa saja buta, tapi hati yang penuh tekad dan cinta tak pernah gagal melihat jalan." Dengan penuh rasa syukur, Raffi memulai perjalanan barunya di universitas. Ia tahu bahwa dunia kuliah akan penuh dengan tantangan, namun kini ia merasa lebih siap. Ia tidak hanya membawa keberanian dan tekad, tetapi juga harapan yang selalu menyala di dalam hatinya. Raffi ingin membuktikan bahwa meskipun ia tidak bisa melihat dengan mata, ia akan menunjukkan kepada dunia bahwa ia bisa meraih mimpi-mimpinya lebih terang dari siapapun. Dan di setiap langkah yang ia ambil, Raffi tidak hanya menemukan ilmu, tetapi juga menginspirasi banyak orang. Ia mengajarkan pada mereka bahwa kebahagiaan, kesuksesan, dan cahaya sejati datang dari hati yang tidak pernah menyerah, yang selalu melihat kebaikan dan harapan meski dunia di luar tampak gelap. "Mataku mungkin buta, tapi hatiku selalu melihat lebih jauh dari itu." Di setiap langkahnya, Raffi mengajarkan kepada dunia bahwa kebutaan tidak pernah menghalangi cahaya dalam hati seseorang untuk menyinari jalan, apapun tantangannya.